saya hormati Pak Dekan, Pak Kadis, semua narasumber yang tidak saya sebutkan satu persatu, para peserta webinar Agricultural Forum seri yang ke-12 pada siang hari ini. Saya berbahagia dapat diundang oleh Bu Eka nih untuk ikut berkontribusi di dalam webinar pada siang hari ini. Saya langsung saja, Bu Eka, sudah terlihat anak saya, Bu Eka? Terlihat, Pak. Silakan, Oke. Pak. Saya mulai, kita bersyukur karena gubernur dan wakil gubernur ke depan terpilih adalah orang yang berlatar belakang pertanian. Saya ingatkan kepada kita bersama-sama untuk memberikan masukan kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kalau tidak maju juga pertanian dalam 2 tahun masa jabatannya, perlu kita tegurlah menurut saya. Tegur dengan cara yang baik. Kita mesti bicara keras bahwa gubernur tidak punya visi untuk majukan Sumatera Barat. Saya dulu sudah ngomong dengan Pak Wali ketika beliau akan maju. Saya bilang hari ini tidak ada kemajuan dalam bidang pertanian di Sumatera Barat. Ya, mungkin karena selama ini kepala daerahnya bukan orang pertanian. Tapi hari ini tidak ada alasan lagi kalau pertanian itu tidak maju. Kalaulah pertanian di Sumatera Barat bisa dimajukan, itu sudah berarti mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan. Karena lebih dari 50% keluarga di Sumatera Barat, rumah tangga di Sumatera Barat ini bekerja di sektor pertanian. Jadi kalau pertanian sudah sejahtera, berarti orang Sumatera Barat sudah sejahtera. Untuk memperingkas ini, saya bagi outline-nya seperti ini, Bu Eka. Ada 5. Seperti kita ketahui, seperti disampaikan tadi, sektor pertanian masih memegang peranan penting di Sumatera Barat. Ya, karena apa? Karena banyak rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. Secara keseluruhan, sektor pertanian, perkebunan, perikanan mendapatkan anggaran yang relatif kecil. Tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kalau tidak salah tadi kurang dari 100 miliar per tahun. Itu pun didominasi oleh pokir. Kalau pokir kan kita sudah sama-sama tahu tidak mengarah ke sasaran yang sesuai dengan visi misi yang sudah dibuat oleh Pak Kadis itu. Ya, ini yang perlu kita cermati. Kalau kita lihat juga APBD Sumatera Barat ini persentasenya sangat kecil sekali. Lebih kurang kalau tahun 2020 itu hanya 4,5% saja dari APBD yang ada. Ya, walaupun sudah agak meningkat, tapi masih relatif kecil. Ya, masih relatif kecil. Kita baru saja mengundang ya Bu Eka, mengundang Pak Fadil Muhammad, Gubernur Gorontalo, gubernur yang latar belakang teknik, orang ITB, tapi bisa memajukan pertanian di Gorontalo. Beliau sudah menyampaikan kiat-kiatnya kepada kita. Kalaulah Sumatera Barat yang alumni Fakultas Pertanian, Pak Audi orang IPB, ya hampir doktor juga. Saya dulu tertarik ketika beliau bergandengan berdua, rasanya akan maju Sumatera Barat kalau dipimpin oleh orang pertanian. Ini rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian masih didominasi oleh tanaman pangan, perkebunan. Syukur-syukur ini perkebunan rakyat dan peternakan. Ini sektor. Kalau dari latar belakang Pak Audi itu kan orang peternakan, mestinya bisa juga mengembangkan pertanian di Sumatera Barat. Lalu apa permasalahan sektor pertanian di Sumatera Barat? Masih banyaknya impor bahan pangan, itu sudah seluruh Indonesia ya, termasuk ke Sumatera Barat juga masuk impor itu beras ketika kita kesulitan beras, walaupun itu kebijakan pemerintah ya. Belum berkembangnya komoditi lokal yang kita miliki. Lokal yang bisa kita kembangkan ya sebetulnya seperti hortikultura kita punya, pangan kita punya, kemudian teknologi produksi masih sederhana, belum menerapkan budidaya dan pasca panen yang baik. SDM yang bekerja di sektor pertanian banyak yang tua, yang muda tidak tertarik karena tidak ada yang menarik, ya tidak ada insentif. Ya, perhatian Pemda belum memadai, ini yang garis bawahi betul nih, yang Pemda belum memadai untuk memajukan sektor pertanian. Saya sampaikan, mari kita contoh Pak Fadil Muhammad. Kemudian permasalahan lainnya,
produksi atau produktivitas kita cenderung stagnan, ya. Kalau kopi umpamanya ya, contohkan kopi di sini produksinya lebih kurang 700 sampai 1.200 kilogram per hektar saja. Padahal produktivitasnya bisa sampai 2 ton. Hari ini harga kopi cukup baik, tapi produktivitasnya rendah. Teknologi yang diserapkan masih sederhana, belum ada inovasi yang dikembangkan, ya sering terjadi perebutan bahan baku antara perusahaan lokal dan eksportir. Perusahaan lokal ingin untuk dijual di lokal kalau kopi ini, sehingga yang dijual di tempat kita ini kopi yang sudah agak tidak bisa diekspor lagi baru kita gunakan, ya. Teknologi pengolahannya juga sederhana, dan kemudian untuk kopi ini kenapa kopi tidak bisa maju betul karena produk instannya banyak. Mestinya kita kampanyekan bahwa kopi instan itu merusak kesehatan supaya orang berebut mengkonsumsi kopi lokal. Saya sampai sehari ini selalu ngopi minimal 1 kali 1 hari itu menggunakan bubuk kopi Solok Rajo itu yang diproduksi oleh adik-adik di sini. Nah, permasalahan yang lain kalau untuk komoditi pangan tadi saya contohkan saja itu untuk kopi dan hampir seperti itu masalah untuk komoditi perkebunan kita. Kalau untuk komoditi pangan juga seperti itu, saya contohkan padi. Riset saya sampai hari ini masih didominasi oleh padi. Padi merupakan komoditi pangan utama tidak saja di Sumba tapi di Indonesia. Produktivitasnya masih rendah, ya sekitar 5,5 ton. Padahal potensi hasilnya itu bisa 8 sampai 9 ton. Apa kendalanya? Karena belum menggunakan teknologi produksi yang baik. Nah, saya dulu ketika zaman Pak John bersama-sama, Pak Joni maksud saya, mengembangkan SRI, tapi orang tetap kembali ke pola tradisi lama. Benih dipindahkan setelah berumur 20 bahkan sampai 1 bulan seperti di gambar ini, walaupun sudah menggunakan Gajar Legowo tapi tidak signifikan naiknya. Kenapa kita tidak kembali menggerakkan agar penerapan SRI? Kami di jurusan budidaya pertanian, saya dan Bu I dan kawan-kawan yang lain sudah mendapatkan semacam teknologi, sudah mendapatkan dari hasil penelitian bahwa dalam penerapan SRI yang selama ini menjadi terkendala adalah karena serangan gulmanya. Karena air tidak tergenang, itu gulma tumbuh sangat subur sekali. Kita sudah berikan mulsa. Mulsa, jadi 1 minggu setelah tanam, kita beri mulsa jerami. Jerami tidak perlu dibakar lagi. Ini yang diberi insentif oleh Dajoni dulu. Diberi insentif, siapa yang tidak bakar jerami, diberi insentif. Kalau bisa kita jadikan mulsa, gulma akan berkurang tumbuhnya dan itu akan berpadan untuk bahan organik pada panen berikutnya. Mungkin pada musim itu tidak berguna, belum menjadi bahan organik karena belum terdekomposisi, tapi the next musim berikutnya akan menjadi ini. Lalu apa prospek pertanian di Sumatera Barat? Berdasarkan data yang saya miliki dan data publish, Pak Kadis tadi sudah menyampaikan bahwa perekonomian rakyat di sektor pertanian, banyak tenaga kerja yang bekerja di situ, lahan walaupun skalanya kecil-kecil, tapi kalau sudah diimpun, namanya petani ini punya 0,5 hektar, ini 1/4 hektar, tapi kalau dimasifkan penggunaannya, itu bisa ribuan hektar jadinya. Saya mengambil contoh apa yang dilakukan oleh Wali Kota Solunto, Pak Amran Nur almarhum. Ketika itu dia mengatakan kepada saya, Mas Liar katanya, udah sekarang memberikan insentif kepada keluarga di Sumatera di Solunto dianjurkan untuk menanam coklat di pekarangan rumahnya. Udah kasih bibitnya, udah kasih pupuknya, dan itu bisa masif. Semua keluarga di Solunto itu pasti ada pohon coklat di depan rumahnya. Lumayan katanya 1 minggu itu bisa menghasilkan uang 150 sampai 200 ribu di keluarga. Kalau 1 bulan kan sudah 800, 1 juta. Sudah lumayan bagi sebuah keluarga untuk menopang kehidupannya. Kemudian komoditi pertanian pasti sangat dibutuhkan karena belum bisa memenuhi apa yang kita butuhkan. Sumbar punya potensi untuk pengembangan sektor pertanian ini karena kita punya lahan di dataran rendah punya, dataran sedang punya, dataran tinggi punya. Tapi hari ini yang saya lihat, saya mohon maaf Pak Kadis, mohon maaf udah Joni, udah Basrul, udah Fajar, kita rasanya belum mengembangkan petani itu seperti apa adanya. Jadi petani ini kalau menghasilkan itu karena usaha mereka lah menurut saya.
Tidak banyak intervensi yang kita berikan sebagai Pemda, dan termasuk kami di perguruan tinggi juga ya. Padahal kalau kita berikan edukasi kepada mereka, apalagi kalau kita bisa melakukan zonasi one village one product itu bisa menghasilkan 1,5 bahkan 2 kali lipat dari hasil sekarang. Apalagi kalau menggunakan SDM dari fakultas, dari balai penelitian, kita punya BPTP, Balitbu, punya Pak Ibu Dina Mansa, segala macam itu akan bagus sekali. Kerjasama Pemda dan perguruan tinggi. Kampus punya asasi pertanian. Bu Eka ini salah seorang direktur sains teknologi pertanian. Ya, Pemda bisa minta tolong apa yang perlu diteliti ya, oleh kita. Dosen dan mahasiswa bisa kita gunakan untuk edukasi masyarakat oleh penyuluhan. Karena tenaga penyuluh kita, Pak Kadis, kan jumlahnya berkurang sekarang kan. Tidak ada pengangkatan penyuluh baru setahu saya beberapa tahun terakhir. Sekarang sudah mulai kembali. Bisa menggunakan tenaga sarjana yang baru tamat juga. Dulu ketika zaman Pak Hasan ada SPPD namanya, Sarjana Pelopor Pembangunan Desa. Sarjana pertanian yang pertama itu kita gunakan. Nah, kita kalau orang di luar pertanian untuk menggerakkan masyarakat pedesaan, dia paling bidang-bidang umum. Kalau kita konsentrasi pertanian, sarjana pertanian saja kita drop untuk ini. Di kampus sekarang kan ada kebijakan MBKM ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini bisa kita kita gerakkan dan kita bersama-samakan. Saya yakin percaya bahwa itu akan bisa memajukan pertanian di Sumatera Barat. Nah, sesuai dengan kondisi wilayah di Sumatera Barat, karena saya ingin mendengarkan yang lain juga, Bu Elina, saya agak cepat-cepat saja, mungkin tidak baik betul ya, tapi ingin saya sampaikan bahwa kita punya potensi wilayah yang cukup baik. Pengembangan pertanian ke depan menurut saya adalah kalau perkebunannya perkebunan rakyat. Tadi kalau kita lihat paparan dari Pak Kadis juga, kontribusi subsektor di bidang pertanian lebih banyak didominasi oleh perkebunan. Saya berharap perkebunan yang dikembangkan oleh perkebunan rakyat. Kalau sawit itu biarlah apa saja, perusahaan saja, tidak perlu pun didorong oleh Pemda, itu akan pangan dan hortikultura. Kondisi perkebunan yang dikembangkan menurut saya kopi, kakao, dan kelapa. Ini punya nilai ekspor dan bisa dikelola oleh petani. Tapi kalau palm oil itu kan mesti pabrik yang mengelolanya. Harganya sangat tergantung kepada pabrik. Tapi kopi dia punya 5 batang, kakao punya 10 batang, kelapa ini cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Kalau pangan kita yang mungkin bisa dikembangkan itu padi, jagung, dan kedelai. Cukup ini saja, termasuk kalau hortikultura sesuai dengan daerah, karena hortikultura kan terbatas. Walaupun sebetulnya bawang itu bisa ditanam juga di dataran rendah. Brebes itu di pinggir laut bisa hasilnya bagus-bagus. Ya, untuk apa? Sama dengan saran Pak Kadis tadi, untuk hortikultura buah-buahan kita yang potensial untuk Sumatera Barat, manggis dan jeruk. Jeruk sudah dikembangkan oleh Dajoni dahulu. Manggis, orang Payakumbuh itu kaya kena manggis. Kemarin di dekat kampus kita nih, Bu Eka, saya pergi ke sana, katanya itu petani itu Pak kaya dia Pak. Kemarin dibeli anunya, karena orang membeli anunya sekarang, beli manggis ini, begitu sudah kelihatan buah manggis, dia kontrak sebelum buah itu matang, Bu Eka. Dia kontrak, maunya berapa batang, dia yang memelihara sampai panen. Kapan mau dia panen terserah. Itu Pak sekian pohon cuman, itu 15 juta katanya. 5 juta. Nah, itu belum banyak. Kalaulah manggis dan jeruk bisa kita kembangkan, menurut saya pemeliharaan tidak begitu Makanya Pak Dekan dengan Bu Kepala Balai Tanaman Buah itu mengembangkan manggis di kampus kita itu, saya kira nanti suatu saat bisa menghasilkan yang seperti itu juga. Itu Bu Eka, sebelum ditegur saya ingin berbagi seperti itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.